Selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 7 ini? Baik. Belum Pak Andi mulai pelajaran, Pak Andi mau cek dulu presensi kehadiran. Yang tidak masuk siapa? Apa nih hari ini? Tidak. Berapa yang nggak masuk? 2. Siapa saja? Siapa? Rasulfa. Sulfa. Cahaya. Sulfa Cahaya. Keterangannya? Sin. Satunya lagi? Effendi. Effendi. Keterangannya? Apa? Coba kamu sebagai temannya dicek ya di grup WA. Sulfa izinnya kenapa? Terus Effendi tanpa keterangan kenapa ya? Sulfa sebagai apa ya? Sama hubungan sama menanyakan. Oke, sudah. Kalau dicek kelas 7I, buku paket juga saya lihat sudah disiapkan semuanya dan bertulis bagus sekali. Tepuk tangan buat kelas 7I. Luar biasa sekali. Oke anak-anak, sebelum Pak Adi mulai pelajaran ya, Pak Adi ingin menyampaikan motivasi buat kalian dulu bahwa kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi. Ekonomi itu ternyata berasal dari bahasa mana ya? Yunani, oikos dan nomos. Oikos dan nomos ya. Oikos artinya apa? Keluarga. Nomos artinya aturan. Jadi ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan seseorang ataupun keluar. Kemarin sudah ya. Nah, terus kegiatan ekonomi ada berapa? Ada 3 apa saja? Produksi, distribusi, konsumsi. Bagus sekali. Ya, kemarin kita juga sudah belajar tentang tujuannya produksi ya. Pengertiannya produksi sudah dipelajari. Apa pengertiannya produksi? Kegiatan membuat penghasilan barang maupun jasa bisa juga menambah nilai guna. Membuat atau menghasilkan barang maupun jasa bisa juga menambah nilai. Bagus sekali. Nah, kemarin juga tujuannya sudah ya. Apa tujuan produksi? Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, betul sekali ya. Nah, kita akan lanjut pada materi berikutnya yaitu faktor-faktor produksi. Tapi sebelum itu nanti Pak Handi pengen ada menyampaikan beberapa hal. Ada kuis, ada apa? Pada kesempatan kali ini Pak Handi akan memberikan materi ini anak-anak. Bisa dilihat? Apa? Bisa dibaca? Faktor produksi, alam tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Ya, terima kasih. Jadi nanti kita akan belajar untuk bikin suatu produk diperlukan adanya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Gak bisa ujuk-ujuk kalau bahasa Inggrisnya, atau bahasa Tegalnya ya. Gak bisa ujuk-ujuk celing jadi kayak jin misalnya beli satu permintaan, mobil celing jadinya nggak bisa. Harus ada alamnya, tenaga kerjanya, modalnya, kewirausahaan. Ya, nanti akan kita bahas. Kamu juga nanti akan dapat satu-satu itunya, LKPD-nya. Kemudian Pak Andi lanjut lagi. Tujuan pembelajaran kali ini bisa dilihat yaitu melalui pengamatan PowerPoint, buku paket,
dan gambar, peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor produksi dengan benar. Jadi nanti ada gambarnya mobil, faktor produksinya apa saja? Misalnya roket chicken, ya faktor produksinya apa saja? Jelas harus ada ayamnya, harus ada telurnya, nggak ada ayamnya mau makan. Kemudian minyak goreng, betul. Melalui latihan soal, LKPD peserta didik dapat mengidentifikasi faktor produksi apa saja yang ada pada barang yang tertera di LKPD saja. Oke, saya kira itu diawali dari Pandi. Oke, sebelum Pandi masuk ke pembelajaran inti, mari bersama-sama kita menyiapkan diri, anak-anak. Mari bersama-sama kita menyiapkan diri untuk fokus bisa mengikuti pembelajaran kali ini, mudah-mudahan dengan baik dan bermanfaat buat kita semua. Oke, ya kita langsung ke pembelajaran inti. Tapi sebelum ke pembelajaran inti, nanti Pak Andi juga sampaikan penilaiannya ada lewat kelompok, penilaian kelompok nanti juga ada secara individu. Pak Andi lihat mana yang mengerjakan dengan serius, mana yang berani tampil ya. Tapi secara kerjasama juga tetap. Jadi walaupun individunya ada, kerjasama juga harus. Ya, oke. Pak Andi sebelum ke materi, saya ada kuis dulu biar nggak jenuh ya. Mau kuis? Kemarin habis Lebaran, ya betul. Kue lebarannya masih ada, makanan lebaran masih ada. Oke, kita akan adakan kuis tebak gambar, ya. Tebak gambar kali ini. Oh, nih sulitnya ya. Tapi jangan ditebak yang gambar ini ya. Berani menjawab, siapa yang berani cepat menjawab ya. Nanti berarti konsentrasinya. Tebak gambar ini berfungsi untuk melatih konsentrasi agar lebih siap dalam belajar. Melatih konsentrasi tapi yang menyenangkan. Oke, kita mulai. Makanan lebaran apa? Ayo coba ngecek. Oh iya, tosan sudah. Makanan lebaran, tosan ternyata cepat. Opor, iya. Itu tadi karena ada O dan bor. Tepuk tangan buat tosan ini. Luar biasa tosan. Ketupat. Iya, ketupat loh. Siapa ya? Firda ya, ketupat. Oke, Firda dan tosan memimpin dengan satu-satu ya. Ayo yang lain jangan kalah. Ya. Nastar ya si Sania. Nasi ini hilang gitar, gini hilang nastar ya. Yang habis pertama pasti nastar ya. Tepuk tangan lagi buat saya. Silakan dibuka halaman 169. Kita akan belajar tentang faktor produksi. Kita mulai dulu dari yang namanya faktor alam atau sumber daya alam, sambil kamu lihat buku dan lihat presentasi yang ditampilkan. Jadi contohnya sumber daya alam itu adalah ada tanah, sumber daya mineral, juga contohnya hutan. Saya kasih contoh yang nyata saja, yang kamu duduki misalnya meja dan kursi. Meja dan kursi. Nah, meja itu kan berarti sumber dayanya harus ada kayu, paham ya? Nah, kayunya itu dari alam, paham? Nah, ini sumber daya alam, tanah, air, mineral. Kamu beli mineral, minuman mineral, sumber dayanya harus ada air. Oke, paham sampai sini? Lanjut. Nah, ini tenaga kerja. Orang yang bisa atau ahli dalam hal tertentu. Tenaga kerja bisa dilihat berarti orang-orang yang ahli untuk menciptakan suatu produk. Menciptakan suatu produk. Contoh bisa dilihat itu tenaga kerja yang ahli. Saya kasih contoh. Dokter itu tenaga kerja ahli enggak? Iya. Dokter nggak boleh sembarang. Misal kamu sakit, periksa ke Pak Haji. Pak, saya sakit, kasih obat. Saya nggak bisa kasih obat. Paham? Yang bisa ngasih obat adalah dokter dan apotek. Paham ya? Kamu mau jahit, ngasihkan bahan kamu ke Pak Hadi, bisa nggak Pak Hadi jahit? Tidak. Yang bisa adalah tukang jahit. Jadi paham? Ada yang terdidik, terlatih, dan tidak terdidik, tidak terlatih. Nanti kita akan belajar. Contoh, kalau kayak profesi Pak Hadi, terdidik apa terlatih? Terdidik karena saya lewat sekolah. Kamu dokter lewat sekolah. Paham ya? Kemudian kamu nanti jadi dokter, jadi orang. Nah, ada yang tidak terdidik, contohnya adalah tukang sapu, tukang sampah, apa harus di lewat sekolah. Nanti sekolahnya aku kayak gitu.
Paham ya? Oke. Yang terlatih contohnya supir itu bisa lewat latihan saja nanti. Oke, kita lanjut. Kemudian ada faktor modal. Kita harus punya modal ternyata untuk produksi harus punya modal. Kayak kamu sekolah saja kamu dimodali ya. Modalnya apa kamu sekolah? Ya uang saku, ya seragam, buku itu modalnya. Paham ya? Nah, paham? Pabrik roti modalnya sampingnya sekolah kita apa modalnya? Gandum. Oh gandum, ya bahan baku. Terus apa lagi? Tepung. Apa lagi? Telur. Ini yang kamu lihat apa? Gedung itu modal. Mesin modal nggak? Nggak kayak kamu mau sekolah. Pulpen itu modalnya kamu bukan? Oh, nomor modal. Paham ya? Ada modalnya. Nah, ini ada modal fisik, ada modal finansial ya. Nanti kita akan belajar. Nah, ini yang terakhir yaitu kewirausahaan atau entrepreneurship. Kewirausahaan atau entrepreneurship. Bisa mengucapkan entrepreneurship. Coba bareng-bareng. Entrepreneurship. Ya belum. Ya nanti latihan di rumah aja ya. Entrepreneurship ya. Atau jiwa wirausaha. Sebagai pengusaha atau untuk memproduksi suatu barang kita harus selalu punya otak, punya inovasi supaya produknya ada pembaru. Wah, dikasih contoh WA saja. WA dulu pertama kali itu tidak ada yang namanya status. Sekarang ada status. WA dulu ada statusnya, cuma chat-chatan aja. Nggak ada stikernya dulu. Sekarang ada stiker, bahkan sekarang bisa bikin stiker lewat itu kan inovasi biar orang tidak usah download aplikasi lain. Sekarang WA ada lebihnya lagi ya. Misalnya kamu bisa foto orang tua kamu lebaran, foto bareng-bareng selamat hari lebaran, kan bisa ya. Inovasi, paham ya? Bahkan orang saja sekarang inovasi chicken, dulu Rocket Chicken mengeluarkan ayam banyak potong-potongan. Sekarang itu sak gelundung ada ya. Pernah makan? Pernah makan belum? Ya. Oke, setelah ini Pak diminta kamu bikin kelompok 4-4 karena jumlahnya 32 ini nggak berangkat berarti 30 ya. Atau 55 ya. Jadi ada 655, silakan berkelompok 55 ini ada yang satu. Anak sudah bikin kelompok? Ya. 55? Ya. Kelompoknya nanti silakan diberi nama dan harus buat yel-yel biar tambah menarik ya. Misal kelompoknya kucing. Meow gitu ya. Oke, saya bagikan dari kelompok pertama, Bu. Silakan mau nama apa nanti Pak. Kucing. Yo coba yang apa yel-yelnya apa? Kelompok kucing. Meow. Ayo harimau. Oke, sudah selesai kerja kelompoknya? Sudah. Siap untuk menjawab LKPD ini? Siap. Oke, yang pertama Pak Hadi tanya ke kelompok apa ini? Kucing. Kelompok kucing? Kelompok kucing akan menjawab LKPD yang soal nomor berapa? Yang gambarnya apa? Kayu. Kayu, meja ya? Meja dan kursi. Oke, kelompok lain didengarkan. Silakan kelompok satu lewat perwakilannya dibacakan. Ya situ aja, nggak usah berdiri, nggak apa-apa. Faktor alam kayu, faktor tenaga kerja kayu, faktor modal kayu, uang, gergaji, meteran, paku, palu, sedotan dan sebagainya. Faktor kewirausahaan menciptakan atau membuat barang yang kreatif dan bermanfaat dari kayu. Oh iya, gimana jawabannya, betul? Betul. Betul kelompok lain? Betul. Tepuk tangan buat kelompok kucing. Nah, jadi betul. Mungkin Pak Andi sedikit menambahkan, ini kan ada meja dan kayu.
modelnya juga bisa gedung barangkali yang sudah punya mebelan atau punya tempat kerja. Sudah? Sudah paham kelompok kunci? Oke, selanjutnya saya ke kelompok. Selanjutnya kelompok yang kedua, kelompok apa ini? Harimau. Kelompok harimau. Harimau. Oh iya. Harimau. Dapatnya apa? Dapatnya kelompok harimau? Sepatu. Oh ya, sepatu. Sepatu saya ini sneaker ya. Silakan kelompok harimau lewat perwakilannya sepatu apa saja? Faktor alam, pahit, panas, dari Ya betul, betul sekali ya. Tepuk tangan buat kelompok harimau. Kelompok serigala dapat tugas yang mana kelompok serigala? Baju. Apa saja faktor produksinya? Silakan dibaca. Apa saja faktor produksinya? Tenaga kerja manusia, mesin jahit, benang, kain, ya termasuknya itu ya, model ya, modelnya. Oke, terus kewirausahaan apa? Oke, ya terima kasih, tepuk tangan buat kelompok serigala. Oke. Gimana anak-anak untuk pembelajaran kali ini menyenangkan? Tadi kalian sudah berkelompok, terus kemudian sudah menjawab, sudah diapresiasi juga oleh kelompok lain. Nah, sekarang tiba saatnya kita di sesi akhir pembelajaran, yaitu untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Silakan salah satu. Silakan Mbak Esa akan menyampaikan kesimpulannya untuk hari ini. Monggo Mbak Esa, silakan. Faktor-faktor produksi menjadi faktor penting untuk membuat suatu produksi agar laku. Ya, jadi benar apa yang dikatakan Esa. Salah satunya kalau kita memperhatikan faktor produksi, bisa jadi barang kita itu nanti karena berdasarkan speknya atau berdasarkan kriterianya, nanti barang-barang kita akan sesuai dengan keinginan pasar dan laku. Tapi kalau kita salah-salah bisa saja nanti barangnya tidak laku. Bisa mau bikin sepatu, tapi karetnya tidak bagus, cepat tipis. Banyak orang yang akan beli atau enggak? Enggak. Paham ya? Mau beli mobil, tapi mobilnya boros, laku enggak? Paham ya? Oke anak-anak, setelah pembelajaran ini selesai, Wandi minta nanti kamu mengerjakan latihan soal GRPD itu diteruskan kembali, dikerjakan, diselesaikan. Siap ya? Siap. Nah, oke, tambah lagi tadi sudah disimpulkan oleh Mbak Esa. Wandi menambahkan sedikit evaluasinya tentang pembelajaran hari ini. Menyenangkan tidak? Senang belajar di sini? Nah, pengen lagi? Pengen. Ya. Setiap hari. Oh iya. Siap. Nah, nanti minggu depan atau di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang materi distribusi. Silakan kamu pelajari terlebih dahulu malam-malamnya sebelum ketemu dengan Pak Andi. Jadi dipelajari dulu materinya. Jadi nanti pas ketemu dengan Pak Andi kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Ya, itu saja dari Pak Andi. Atau ada yang mau menambahkan kesimpulan ataupun evaluasi dari hari ini? Ya, jadi setelah ditambah lagi evaluasinya, membuat suatu produk, faktor produksi itu sangat berpengaruh. Oke, terima kasih ya. Nanti jangan lupa dipelajari materi berikutnya, yaitu materi distribusi. Oke, terus latihan soal yang ada di buku paket juga dikerjakan. Di pertemuan berikutnya akan Pak Handi nilai. Oke, saya minta salah satu untuk memimpin doa sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Yang bisa memimpin doa, Mas Rasya. Oke, silakan Mas Rasya memimpin doa dan yang lain mengikuti sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini. Mohon berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga bisa
untuk meninggalkan kelas ini kembali ke kelasnya. Oke, terima kasih, saya tutup. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.